In Indonesia, batik is the result of industrial activities that arts. The operation there are batik village or town. Meaning is how to make batik clothing materials in the form of a patterned textile. Staining using canvas as a cover to secure the color of the permission of other colors in dyeing. The beauty of batik lies in the scribe works from canting motif and color composition of harmonious and perfect. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, ataupun malam. Karena saya tahu kalian pasti nontonnya random. Ada yang nontonnya siang, sore, ataupun malam. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kebudayaan yang ada di daerah Bayat, Jawa Tengah. Nah, di Bayat ini ada beberapa ragam budaya yang terkenal, mulai dari batik, gerabah, dan lainnya. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sih batik tulis itu. Batik tulis adalah salah satu hasil proses produksi batik dengan teknis pembuatan motifnya dilakukan secara manual oleh pembatik. Proses pembuatan batik tulis membutuhkan teknik, ketelitian, kesabaran, dan ketekunan tingkat tinggi. Hal ini disebabkan teknik pengerjaannya secara tradisional dan manual yang menggunakan keterampilan tangan pembatik tanpa menggunakan alat bantuan mesin. Proses pengerjaan batik tulis lebih lama dan lebih rumit dibandingkan teknik proses batik lainnya. Pengerjaan batik tulis bisa menghabiskan waktu hingga 2-3 bulan dibandingkan dengan proses pembuatan batik cap dan batik printing. Inilah menjadi alasan mengapa batik tulis bernilai sangat tinggi. Nah, di sini saya selanjutnya akan membahas mengenai toko batik yang di daerah Bayat bernamakan HR Ambar Batik Wholesaler. Toko batik ini merupakan toko yang berlokasi di daerah Klaten. Toko batik ini menawarkan berbagai macam jenis kain dan motif batik khas Indonesia dan di berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah. Batik untuk wanita, pria tersedia di sini dengan berbagai jenis seperti batik formal, batik lengan panjang dan pendek, kasual, batik tradisional dan batik modern, batik tulis sogan, batik couple, dan lain-lainnya. Toko batik ini juga menyediakan kebaya, kain batik, kaftan batik, batik kombinasi brokat, dan batik kombinasi polos. Untuk harga, batik-batik ini dijual relatif murah tergantung jenis, motif, dan kainnya saja. Nah, sebelumnya kalian juga harus tahu mengenai apa saja bahan dan alat untuk batik tulis. Untuk bahannya terdiri dari kain mori, lilin batik atau malam, dan pewarna batik. Adapun alat membatiknya yaitu menggunakan canting, gawangan, kompor, wajan, bak celup, ketak, atau pen. Kemudian kita masuk pada tahapan membuat batik tulis. Yang pertama, kita harus menyiapkan kain, dan kainnya ini harus berupa kain mori. Dan yang kedua yaitu proses nyungging. Proses ini merupakan proses paling awal dalam pembuatan batik tulis, yaitu membuat pola terlebih dahulu. Nyungging ini merupakan tahap menggambar pola batik pada kain yang dikerjakan oleh spesialis pola. Pola biasanya dibuat langsung pada kain atau bisa juga dibuat di atas kertas terlebih dahulu. Dan yang ketiga yaitu japlak. Proses japlak dalam pembuatan batik tulis adalah memindahkan pola dari kertas ke dalam kain putih yang akan dibatik.
Proses ini adalah menggambar ulang atau memindahkan gambar motif batik ke dalam kain. Selanjutnya yaitu proses ngelowong. Ngelowong adalah proses meletakkan malam pada kain dengan canting sesuai dengan garis pola atau motif batik yang telah digambar sebelumnya. Selanjutnya, yang keenam yaitu nyolet. Proses ini memberikan warna pada bagian-bagian tertentu dengan kuas. Proses ini dilakukan untuk memberikan kesan gambar lebih kelihatan hidup dan menarik. Yang nomor ketujuh yaitu mopok. Proses menutup bagian-bagian tertentu yang dicolet malam atau lilin. Dan yang ke-8 yaitu nembok. Proses menutup bagian dasar kain yang tidak perlu diwarnai dengan menggunakan bahan malam tembokan. Proses ini dilakukan agar nantinya saat pewarnaan bagian-bagian tertentu tidak perlu diwarnai dan tidak terkena warna. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gerabah yang ada di daerah Bayat. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai asal-usul gerabah. Gerabah diperkirakan telah ada sejak masa prasejarah, tepatnya setelah manusia hidup menetap dan mulai bercocok tanam. Situs-situs arkeologi di Indonesia telah ditemukan banyak gerabah yang berfungsi sebagai perkakas rumah tangga atau keperluan religius seperti upacara dan penguburan. Gerabah yang paling sederhana dibentuk dengan hanya menggunakan tangan yang berciri adonan kasar dan bagian pecahannya dipenuhi oleh jejak-jejak tangan atau sidik jari. Selanjutnya yaitu proses pembuatan gerabah. Yang pertama yaitu pengambilan tanah liat. Tanah liat diambil dengan cara menggali secara langsung ke dalam tanah yang mengandung banyak tanah liat yang baik. Tanah liat yang baik berwarna merah coklat atau putih kecoklatan. Kemudian dikumpulkan pada suatu tempat untuk proses selanjutnya. Dan yang kedua yaitu persiapan tanah liat. Tanah liat yang telah terkumpul disiram air hingga basah merata, kemudian didiamkan selama 1 hingga 2 hari. Setelah itu kemudian tanah liat digiling agar lebih rekat dan liat. Ada 2 cara penggilingan yaitu secara manual dan mekanis. Seberapa banyak tanah liat dan berapa lama waktu yang diperlukan tergantung pada seberapa besar gerabah yang akan dihasilkan. Bentuk dan desainnya, perajin gerabah akan menggunakan kedua tangan untuk membentuk tanah liat dan kedua kaki untuk memutar alat. Yang keempat yaitu pemutar perbot. Kesamaan gerak dan konsentrasi sangat diperlukan untuk dapat melakukannya. Dan selanjutnya penjemuran. Setelah bentuk akhir telah terbentuk, maka diteruskan dengan penjemuran. Sebelum dijemur di bawah terik matahari, gerabah yang sudah agak mengeras dihaluskan dengan air dan kain kecil, lalu dibatik dengan batu api. Setelah itu baru dijemur dengan hingga benar-benar kering. Lamanya waktu penjemuran disesuaikan dengan cuaca dan panas matahari. Yang keenam yaitu pembakaran. Setelah gerabah menjadi keras dan benar-benar kering, kemudian banyak gerabah dikumpulkan dalam satu tempat atau tungku pembakaran. Gerabah-gerabah tersebut kemudian dibakar selama berjam-jam hingga benar-benar keras. Proses ini dilakukan agar gerabah benar-benar keras dan tidak mudah pecah. Selanjutnya yaitu penyempurnaan. Dalam proses penyempurnaan ini, gerabah jadi dapat dicat dengan cat khusus atau diglasir sehingga terlihat indah dan menarik sehingga bernilai jual tinggi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian dapat mengambil hikmahnya berupa mencintai budaya yang ada di negara sendiri dan berusaha untuk merawatnya dan melestarikannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.